Si Tatang makan batagor, selamat datang di kota Bogor. Kota yang tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga menyimpan banyak sejarah dan kuliner legendaris di dalamnya. Salah satunya, kopi legendaris yang sudah tidak asing bagi warga Bogor adalah kopi Bah Sipit Cap Kacamata. Terletak di Jalan Empang nomor 27 Bogor, Jawa Barat, Kopi Bah Sipit adalah sebuah kedai kopi legendaris yang ternyata telah memproduksi kopi bubuk murni terbaik sejak tahun 1925. Wah, keren ya sobat muda? Nah, di episode kali ini, tim Indonesia akan mengajak sobat muda untuk mencicipi sambil mengulik cerita berdirinya Kopi Bah Sipit. Let's go! Sobat muda, kopi Bah Sipit Cap Kacamata ini telah menjadi ikon dalam sejarah kota Bogor loh dengan sajian kopi berkualitas tinggi dan rasa yang otentik. Berada tepat di pinggir jalan raya, kedai kopi ini terlihat sangat klasik karena masih menggunakan bangunan tua yang terlihat sedikit usang. Tio Hong Keng adalah sosok di balik berdirinya usaha pengolahan kopi bubuk dengan merek kopi bubuk Bah Sipit Cap Kacamata. Nama Bah Sipit diadaptasi dari nama panggilan yang diberikan oleh warga sekitar tempatnya tinggal. Sobat muda, tahukah kamu di masa awal perjuangan bangsa Indonesia, toko kopi Bah Sipit ternyata dikenal sebagai kedai kopi para anggota Barisan Keamanan Rakyat daerah Bogor. Kala itu Bah Sipit menyediakan kopi gratis bagi pasukan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sumbangsi yang bisa diberikan kepada negara melalui segelas kopi nikmat pemberi semangat para pejuang. Sobat muda, saat memasuki kedai kopi yang sudah berusia hampir 1 abad ini, tim Indonesia disambut dengan poster besar yang berisi foto Bah Sipit dan informasi tentang kopi Nusantara. Tidak sampai di situ, di samping poster besar ini juga dipajang berbagai foto tempo dulu mulai dari kawasan Empang, Istana Bogor hingga kota Bogor yang seakan membawa kita kembali ke masa lalu. Selain foto yang memberikan kesan jadul, kayu-kayu ventilasi, lemari dan desain ruangan, lantai serta gedung yang tidak berubah juga semakin membawa kita seakan kembali ke masa kolonial Belanda. Jika sobat muda melihat lemari yang terbuat dari kayu jati ini, tidak hanya berbagai produk kopi saja yang terpajang, melainkan kamu bisa melihat alat cap merek kacamata pertama, sisa mesin giling kopi zaman dahulu, hingga kacamata peninggalan Bah Sipit yang masih terpajang. Sobat muda, uniknya kedai kopi Bah Sipit ini masih menggunakan kertas sampul coklat dengan label kemasan menggunakan stempel yang menambah kesan klasik dari kedai kopi ini. Selain menjual kopi giling jenis Robusta yang lebih cenderung pahit, kamu juga bisa menemukan kopi Arabica dari berbagai daerah mulai dari Aceh hingga Papua. Di kedai kopi ini tersedia berbagai jenis olahan kopi mulai dari tubruk, kopi V60, Vietnam Drip, hingga ice kopi kekinian seperti kopi gula aren dan kopi kemasan botol. Hal ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan selera masyarakat. Saat kamu menikmati kopi di kedai kopi Bah Sipit ini, sobat muda akan dimanjakan dengan suasana yang sangat antik, ditambah dengan kopi yang disajikan dengan cangkir yang terbuat dari kayu sehingga memberikan kesan yang unik dan menarik. Soal harga, jangan khawatir sobat muda, kamu bisa menikmati seduhan kopi Bah Sipit mulai dari Rp10.000. Tidak mahal kan? Kini, kedai kopi Bah Sipit telah menjadi warisan yang berharga bagi kota Bogor. Kehadirannya tidak sekadar menjadi tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga menjadi tempat bertemu dan berbagi cerita bagi masyarakat setempat. Bagaimana sobat muda? Apa kamu tertarik untuk mencicipi kopi sambil merasakan suasana klasik seakan kembali ke masa lalu? Jika iya, kalian dapat mengunjungi kedai ini mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore ya. Sobat muda, membahas sedikit tentang kawasan Empang Kota Bogor ini dahulu bernama Sukahati dan menjadi pusat pemerintahan Kampung Baru pada tahun 1754. Didominasi oleh masyarakat Muslim, sebutan Empang muncul ketika Bupati Kampung Baru periode 1749 hingga 1758, yaitu Demang Wiranata, membuat kolam ikan di halaman pendopo. Dari sinilah daerah ini identik dengan Empang. Seiring berjalannya waktu, nama Sukahati perlahan-lahan lenyap, tepatnya di tahun 1815 saat dibangun Masjid An-Nur oleh Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Lalu pada tahun 1835, pemerintah mengeluarkan peraturan soal kampung etnis. Daerah Empang pun dijadikan sebagai perkampungan Arab.
Sementara orang-orang Eropa menempati kawasan di sebelah barat Jalan Raya yang sekarang bernama Jalan Sudirman, mulai dari Witepaal sampai sebelah selatan Kebun Raya dan Pakancilan. Sedangkan orang Tionghoa berkumpul di daerah yang berbatasan dengan jalan raya sepanjang jalan Surya Kencana sampai Tanjakan Empang.